Bayangkan, coba Anda bayangkan sebuah negara di mana pemerintah sama sekali tidak menarik pajak penghasilan dari Anda. Sama sekali. Kedengarannya luar biasa ya. Benar-benar luar biasa. Jadi setiap sen yang Anda hasilkan murni masuk ke kantong Anda sendiri. Dan bukan cuma itu, alih-alih memotong gaji Anda, pemerintah justru memberikan Anda pekerjaan yang santai banget, bayarannya tinggi, layanan kesehatan gratis dengan fasilitas kelas dunia, pendidikan juga gratis dari TK sampai kuliah. Oh, dan jangan lupa bensinnya. Ah iya, bensin yang harganya jauh lebih murah daripada sebotol air mineral. Kedengarannya kayak utopia kan? Kalau Anda hidup dalam sistem seperti itu, Anda mungkin bakal merasa, wah ini sih definisi dari kenyamanan finansial absolut. Tentu saja. Maksud saya, itu kan mimpi buruk buat para pembuat kebijakan di negara manapun. Tapi ya, sorga duniawi buat warganya. Anda pada dasarnya dirawat oleh negara sejak lahir sampai akhir hayat. Tanpa diminta kontribusi balik yang berarti. Nah, itulah tepatnya utopia yang dinikmati oleh warga Arab Saudi selama puluhan tahun. Tapi di analisis mendalam kita kali ini, kita akan melihat bagaimana utopia yang tampak sempurna itu mulai retak. Mulai hancur pelan-pelan ya. Benar. Apa yang terjadi ketika dompet dari negara utopia ini tiba-tiba mulai menipis karena harga minyak dunia anjlok? Hari ini kita akan menyelami realitas yang sangat kompleks ini dengan membedah sebuah artikel, judulnya Challenges to the Saudi Distributional State in the Age of Austerity, atau Tantangan bagi Negara Distribusi Saudi di Era Penghematan. Ya, tulisan ini karya Stephen Hartog, bagian dari buku Salman's Legacy. Dan pembahasan kita kali ini akan sangat kaya dengan data historis dan analisis ekonomi politik ya. Kita mau membedah secara struktural tentang bagaimana sebenarnya negara itu mengelola kekayaannya. Tepat. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar sejarah yang menurut saya sering banget disalahpahami. Kita akan lihat bagaimana Arab Saudi membangun sistem kesejahteraan masif ini bukan cuma karena kemurahan hati seorang raja ya, tapi ini sebenarnya strategi politik, strategi bertahan hidup yang sangat diperhitungkan. Betul sekali. Dan pada akhirnya, kita akan lihat kenapa upaya drastis untuk mengubah sistem ini sekarang menjadi salah satu eksperimen ekonomi paling beresiko di dunia modern. Ya, dan perlu diingat, kami di sini tidak untuk memihak secara politik ya. Kami murni cuma menyampaikan gagasan dan realitas dari materi sumber yang kita bahas, supaya Anda bisa melihat gambaran besarnya. Oke, jadi untuk memahami kepanikan ekonomi dan penghematan di Arab Saudi saat ini, kita harus mundur ke belakang dulu. Kita nggak bisa tiba-tiba bahas pemotongan anggaran hari ini tanpa paham kenapa sih sistem yang sangat boros ini dibikin sejak awal. Karena pasti ada pemicunya kan? Tentu saja, semuanya berakar dari ketakutan. Ketakutan yang sangat nyata. Oke, mari kita tarik garis waktunya kembali ke tahun 50-an dan 60-an. Coba Anda bayangkan hidup di era itu di mana Timur Tengah lagi bergolak hebat banget. Ada gelombang nasionalisme Arab, gerakan anti-imperialisme, dan paham sayap kiri itu menyapu seluruh wilayah. Monarki-monarki tua berjatuhan kan? Benar, kita ingat ada kudeta militer di Mesir tahun 1952. Monarki di sana digulingkan, itu pasti bikin riat ketar-ketir banget. Sangat. Keluarga kerajaan Al Saud waktu itu benar-benar menghadapi ancaman eksistensial. Dan yang bikin mereka paling takut, ancaman itu bukan cuma datang dari luar, dari negara tetangga, tapi dari dalam rumah mereka sendiri. Maksudnya dari militer mereka sendiri? Ya, ada perwira militer nasionalis yang terinspirasi sama kejadian di Mesir. Terus ada juga gerakan mahasiswa yang mulai menuntut reformasi politik. Bahkan, ada laporan nyata soal upaya kudeta di tahun 1965 dan konspirasi yang jauh lebih besar di tahun 1969. Wow, tahun-tahun yang panas ya? Sangat panas. Monarki di negara Arab lain runtuh dan Al Saud merasa jam pasir mereka kayaknya mulai menghitung mundur nih. Nah, pertanyaannya kan, gimana sebuah monarki absolut merespons rakyat dan militer yang mulai mikir buat menggulingkan mereka? Respons historis yang biasa kita dengar, represi militer secara brutal. Tapi Al Saud milih jalan lain. Kebetulan saat itu harga minyak mulai melonjak. Mereka tiba-tiba punya uang tunai yang jumlahnya nggak masuk akal. Dan disinilah titik baliknya. Alih-alih coba mengandalkan represi, mereka merespon dengan patronase. Mereka putuskan buat menyiram setiap potensi api revolusi itu dengan uang. Disiram pakai uang sungguhan? Iya,
Tujuannya sangat jelas, meredam tuntutan politik dengan memberikan kenyamanan materi yang luar biasa. Logikanya, kalau rakyat merasa sangat nyaman, mereka nggak akan mau ambil resiko buat memberontak kan? Ini ibarat kayak orang tua kaya yang membelikan anak-anak di lingkungannya mainan tanpa batas. Dikasih sepeda baru, es krim tiap hari. Tujuannya bukan karena orang tua itu peduli banget sama anak-anak itu, tapi supaya anak-anak ini nggak melempar batu ke jendela rumah mewahnya. Analogi yang sangat pas. Itu menjelaskan mekanismenya dengan sempurna. Dan dalam proses bagi-bagi es krim ini, struktur negara Arab Saudi itu sendiri jadi berubah. Pembagian kekayaan menciptakan, dalam kajian ini disebut sebagai kerajaan-kerajaan kecil, atau fiefdoms, di dalam tubuh pemerintahan. Tunggu, maksudnya mereka bikin negara di dalam negara? Tepat. Pangeran-pangeran senior mulai membangun institusi raksasa, kayak Kementerian Pertahanan, Garda Nasional, Kementerian Dalam Negeri. Ini tuh bukan sekedar departemen birokrasi biasa loh. Terus apa bedanya? Masing-masing institusi ini tumbuh jadi monster birokrasi yang mempekerjakan ratusan ribu orang. Mereka nggak cuma ngurusin administrasi, mereka punya sistem layanan kesehatan sendiri, sekolah sendiri buat anak-anak pegawai, bahkan membangun kota perumahannya sendiri. Gila. Jadi kalau Anda warga biasa waktu itu, buat apa repot-repot demo nuntut hak politik? Kalau dengan diam dan patuh aja Anda bisa dapat pekerjaan seumur hidup, lengkap dengan rumah dan rumah sakit gratis. Betul sekali. Stabilitas politik di sana itu pada dasarnya dibeli. Ini adalah proses depolitisasi masyarakat yang sistematis. Dan itu bekerja dengan sangat gemilang ya, oposisi teredam, revolusinya nggak pernah terjadi. Tapi mari kita beralih ke efek sampingnya. Mengonsumsi es krim tiap hari selama 50 tahun itu pasti bakal menghancurkan metabolisme tubuh Anda. Pasti. Hukum ekonomi nggak bisa dibohongi. Nah, ketika negara mengambil alih semua tanggung jawab finansial warganya, apa yang terjadi sama etos kerja mereka? Terjadilah distorsi ekonomi yang luar biasa. Iya, dan ada satu konsep kunci di sini yang perlu banget kita pahami, yaitu konsep negara rente atau rentier state. Coba kita urai istilah itu biar pendengar kita lebih gampang paham. Sebenarnya negara rente itu apa sih? Sederhananya gini, negara rente itu negara yang hampir seluruh pendapatannya berasal dari menyewakan sumber daya alamnya ke pihak luar. Dalam kasus ini, mengekspor minyak. Jadi, alih-alih mengumpulkan uang dari pajak produktivitas warganya, negara dapat uang dari luar negeri, terus membaginya ke dalam negeri. Jadi hubungannya terbalik ya? Benar. Kalau biasanya warga yang membiayai negara lewat pajak, di sini negaralah yang membiayai warga. Paham. Jadi karena negara nggak butuh uang rakyat, negara nggak merasa perlu dengerin tuntutan politik mereka. Nah, mari kita lihat gimana status negara rente ini merusak hal yang paling dasar, konsumsi energi. Subsidi energi di sana kan gila-gilaan ya. Sangat masif. Bensin, listrik, air desalinasi, semuanya disubsidi besar-besaran. Faktanya, ini bikin Arab Saudi jadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang efisiensi energinya malah terus menurun. Menurun? Di saat negara lain pada berhemat. Iya. Di saat Eropa atau Asia sibuk investasi ke teknologi hijau, konsumsi energi domestik Arab Saudi malah meroket tajam. Coba bayangkan Anda jadi warga di sana. Kalau tagihan listrik buat nyalain AC sentral di rumah besar Anda itu hampir gratis, ya Anda bakal biarin AC nyala 24 jam. Bahkan pas Anda lagi liburan, buat apa dimatiin? Betul. Nggak ada insentif buat berhemat. Tapi distorsi energi ini rasanya belum seberapa kalau kita lihat pasar tenaga kerjanya. Disinilah situasinya benar-benar jadi, irasional. Nah, ini menarik. Gimana tuh? Gini, 2/3 dari seluruh tenaga kerja warga negara Arab Saudi itu kerjanya di pemerintahan. Sebagian besar dari mereka menganggap pekerjaan di sektor swasta itu sama sekali nggak menarik, nggak level lah buat status sosial mereka. Ya, tentu aja nggak menarik. Kalau Anda disuruh milih kerja di perusahaan swasta dari jam 9 pagi sampai 5 sore dengan target ketat, atau kerja di sektor publik dari jam setengah 8 pagi sampai setengah 3 siang, gajinya lebih gede, aman dari PHK, tunjangannya melimpah, siapa yang memilih swasta? Nah, itu dia yang bikin pasar tenaga kerjanya timpang. Sektor swasta akhirnya nggak punya pilihan lain selain bergantung sama tenaga kerja asing. Orang asing ini kan mau dibayar murah dan nggak punya tuntutan sosial sebesar warga lokal.
Berapa rasionya tuh antara pekerja asing dan lokal? Rasionya bisa sampai 5:1 di sektor swasta. Tunggu dulu. Mari kita kritisi bagian ini. Kalau kita ngomongin sektor swasta dalam ekonomi yang normal, bukankah mereka itu mesin inovasi? Harusnya mereka mandiri, produksi barang, bersaing. Tapi dari penjelasan Anda, kayaknya sektor swasta di sana cuma jadi parasit aja dari anggaran pemerintah. Analisis yang sama tajam. Memang mekanismenya persis seperti itu. Sektor swasta di sana tuh hampir nggak menciptakan inovasi apa-apa untuk diekspor. PDB mereka benar-benar cuma bergerak dari stimulus pemerintah. Gimana siklusnya di lapangan? Coba kasih gambarannya. Oke, siklusnya gini. Pemerintah dapat miliaran dolar dari jual minyak mentah. Terus pemerintah bikin mega proyek, katakanlah jalan raya atau distrik finansial baru. Mereka buka tender dong. Nah, perusahaan swasta lokal yang menang kontrak raksasa. Oke, terus? Tapi, alih-alih melatih warga Saudi sendiri buat kerja di proyek itu, karena warga lokal kan minta gaji tinggi dan jam kerja pendek, perusahaan ini malah mengimpor ribuan buruh murah. Dari Asia Selatan atau Filipina misalnya. Disinilah bocornya. Karena buat perusahaan itu jauh lebih murah sewa tenaga asing daripada investasi ke pelatihan warga lokal atau teknologi baru. Bener banget. Makanya produktivitas mereka stagnan. Dan yang lebih parah, uang yang dibayarkan ke buruh asing itu kan dikirim balik ke negara asal mereka, menjadi remitansi. Oh wow, jadi uang minyak masuk ke pemerintah, mengalir ke perusahaan lokal, terus bocor ke luar negeri. Persis, itu lingkaran setan. Kemandirian ekonomi mereka di luar minyak itu hampir nol. Ekosistem yang benar-benar rapuh ya. Ilusi kemakmuran ini bisa terus jalan dengan satu syarat mutlak. Harga minyak dunia harus terus di atas $100 per barel. Selama air mancur uang ini terus nembur, ya pesta terus jalan. Tapi kita tahu apa yang terjadi di akhir 2014 kan? Betul, harga minyak runtuh. Kehilangan sekitar 2/3 dari nilainya. Tiba-tiba musim dingin ekonomi yang ekstrim datang menghantam Arab Saudi. Itu benar-benar momen krisis eksistensial. Pendapatan negara menguap dalam semalam. Sementara tagihan buat gaji, subsidi, proyek, itu kan nggak bisa di-stop gitu aja. Dan yang bikin situasinya makin dramatis, krisis ini barengan sama transisi politik besar. Awal 2015, Raja Salman naik tahta. Landscape politik domestiknya langsung berubah total ya? Ya, Raja Salman mengakhiri tradisi puluhan tahun di mana kekuasaan itu dibagi-bagi antar pangeran senior. Sistem kerajaan kecil yang kita bahas tadi itu dibongkar. Beliau memusatkan kekuasaan secara luar biasa ke tangan putranya. Putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS. Betul. Sentralisasi kekuasaan sekuat ini belum pernah terjadi sejak negara modern itu didirikan. Dan dengan kekuasaan terpusat itu, mereka terpaksa ambil langkah agresif. Mereka sadar kapal ini bakal tenggelam kalau gitu-gitu terus. Dari situlah lahir reformasi ambisius kayak Vision 2030 dan National Transformation Program. Pada dasarnya, ini maksa Arab Saudi masuk panti rehabilitasi buat nyembuhin kecanduan minyaknya. Dan obatnya sangat pahit. Langkah penghematan atau austerity mulai diterapkan secara tajam. Hal-hal yang dulu dianggap tabu mulai dilanggar. Mereka pangkas subsidi listrik dan air, mereka mulai merancang pajak. Pajak? Di negara tanpa pajak? Iya, kayak PPN dan pajak tanah kosong. Perekrutan PNS baru juga dibekukan. Dan puncaknya terjadi di September 2016. Ini bagian yang paling mencengangkan buat saya. Pemerintah secara drastis memotong tunjangan dan bonus para pegawai negeri. Sebagai konteks untuk Anda yang mendengarkan, tunjangan di Saudi itu bukan sekedar uang saku tambahan. Sama sekali bukan. Itu bisa sampai 1/3 atau setengah dari pendapatan bulanan mereka. Bayangkan. Dan nilai total pemotongan ini diperkirakan mencapai hampir $20 miliar. Di negara di mana 2/3 warganya adalah PNS, memotong $20 miliar itu sama aja dengan menghapus daya beli hampir setiap rumah tangga secara instan. Itu nunjukin kalau kepemimpinan baru ini berani ambil risiko super tinggi. Mereka siap lakuin hal yang nggak populer demi mutusin pola patronasi yang udah berjalan setengah abad. Ibaratnya kayak nyoba mengubah arah kapal pesiar raksasa yang lamban jadi kapal cepat yang manuver tajam di tengah badai. Masalahnya, penumpang kapal pesiar ini selama 50 tahun nggak pernah diajarin cara berenang. Nah, itu. Mereka cuma tahu cara duduk manis dan dilayani. Makanya pas badai datang, efeknya langsung menghantam sektor real.
Kemampuan belanja masyarakat anjlok seketika. Pertumbuhan sektor swasta yang tadi bergantung sama uang PNS itu langsung negatif di kuartal ketiga 2016. Bisnis retail pasti hancur ya. Orang berhenti beli barang mewah, proyek mangkrak karena pemerintah nahan pembayaran ke kontraktor, dan ada pelarian modal juga kan? Betul, capital flight. Investor panik, pindahin uang ke luar negeri karena ketidakpastian ini. Terus gimana reaksi pemerintah lihat ekonomi mereka nyungsep gitu? Mereka kaget, dampaknya terlalu melumpuhkan. Akhirnya, keputusan potong tunjangan itu dibatalkan pada April 2017. Mereka kembalikan lagi tunjangannya. Mereka sadar ekonominya belum siap buat kejutan sebrutal itu. Mereka buru-buru ngerem sebelum kapalnya terbalik ya. Tapi ini yang aneh. Secara ekonomi hancur-hancuran, tapi secara politik. Kalau di negara lain, gaji dipotong drastis, subsidi dicabut, warganya terbiasa dimanjakan, wah, itu pasti udah rusuh. Pasti ada demo besar-besaran, pemogokan nasional. Nah, tapi di sana apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Itulah fenomena yang bikin bingung banyak pengamat luar. Nggak ada kerusuhan massa, nggak ada oposisi turun ke jalan. Memang di Twitter rame banget, orang ngeluh, sarkas, marah-marah. Tapi, kemarahan di dunia maya itu nggak pernah pindah ke dunia nyata. Kok bisa setenang itu? Gimana caranya warga bisa nerima pemotongan gaya hidup yang drastis tanpa ngelawan secara fisik? Jawabannya justru karena sistem patronase itu sendiri bekerja dengan sangat sukses sejak tahun 60-an. Ingat strategi beli kedamaian tadi? Itu sukses banget, sampai-sampai semua lapisan oposisi, serikat pekerja, atau organisasi masyarakat sivil itu udah dihancurkan atau dibeli puluhan tahun lalu. Oh, wow. Jadi masyarakat dan pebisnis itu udah terlalu bergantung sama negara. Iya, mereka nggak punya struktur, nggak ada tokoh akar rumput, nggak ada wadah buat mengorganisir pemberontakan. Mereka secara harfiah udah lupa caranya berorganisasi. Masuk akal. Ditambah lagi, ada faktor fatalisme. Warga Saudi ini kan tiap hari nonton berita. Mereka lihat hancurnya Suriah, Yaman, Libya. Jadi mereka ngebandingin, wah, stabilitas di bawah rejim Al-Saud ini masih jauh lebih mending daripada kekacauan di negara tetangga. Akhirnya mereka ngerasa nggak ada alternatif rejim lain yang lebih aman. Ini bawa kita ke sebuah ironi yang luar biasa besar. Sistem kesejahteraan yang dibikin setengah abad lalu buat mencegah pemberontakan, ternyata bekerja terlalu baik. Warga jadi sangat patuh, pasif, dan kehilangan kemandirian. Tapi ironisnya, ketergantungan absolut inilah yang sekarang mencekik ekonomi mereka sendiri. Betul, itu paradoks utamanya. Ini yang mencegah mereka buat bisa adaptasi pas harga minyak turun. Ya, negara ini terperangkap oleh kesuksesannya sendiri di masa lalu. Kepemimpinan sekarang memang punya otonomi buat bikin keputusan drastis di atas. Tapi di bawah, mereka berhadapan sama masyarakat dan birokrasi yang kaku, manja, dan gak produktif. Nggak bisa diselesaikan cuman bikin dokumen visi 2030 yang desainnya bagus ya? Jelas nggak bisa. Mengubah etos kerja jutaan orang yang udah terbiasa nerima uang gratis itu butuh waktu lintas generasi. Apakah reformasi ini sebenarnya udah dikutuk gagal dari awal karena DNA masyarakatnya udah direkayasa buat bergantung? Itu pertanyaan yang berat banget. Mari kita rangkum perjalanan yang udah kita bahas. Kita lihat gimana Arab Saudi berubah dari negara yang takut revolusi di tahun 60-an, meredamnya pakai uang minyak, bikin kementerian raksasa, Terus tanpa sadar bikin masyarakatnya kecanduan uang negara. tepat. Dan sekarang mereka harus nelantul pahit. Sadar kalau modal negara rente udah nggak bisa dipertahankan lagi di era minyak murah. Dan eksperimen yang lagi mereka jalankan sekarang, yaitu ngubah negara bagi-bagi duit jadi ekonomi yang produktif dan mandiri, itu adalah tantangan yang belum pernah berhasil dilakukan dalam skala sebesar ini oleh negara minyak manapun. Sangat menantang. Nah, sebelum kita tutup analisis mendalam kita ini, saya ingin meninggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan yang terbalun secara logis dari semua yang kita obrolin hari ini. Silahkan. Apa itu? Jika visi 2030 ini pada akhirnya benar-benar berhasil, katakanlah berhasil nih, negara pelan-pelan berhenti jadi figur ayah yang bagi-bagi uang saku, terus berubah jadi negara modern yang nuntut kerja keras, produktivitas tinggi, dan ini yang paling krusial, mulai narik pajak yang signifikan dari warganya. Oke. Apa yang akan terjadi pada identitas budaya dan psikologis masyarakatnya? Itu pertanyaan sosiologis yang sangat mendasar. Karena artinya kontrak sosialnya berubah sepihak.
Nah, presis. Saat kontrak sosial yang nggak tertulis itu diubah, dari kepatuhan politik yang dibeli pakai materi, menjadi kewajiban ke negara yang harus dibayar pakai keringat dan pajak. Pertanyaannya, dapatkah sebuah monarki absolut mempertahankan legitimasinya tanpa membagikan kekuasaan politik? No taxation without representation. Ya? Betul, nggak ada pajak tanpa perwakilan. Kalau rakyat udah mulai biayain negaranya sendiri, cepat atau lambat mereka pasti bakal nuntut hak buat ikut nuntuin gimana uang mereka dipakai. Jadi utopia bensin murah dan kerja santai ini memang lagi menuju akhir cerita. Pertanyaannya sekarang, pas es krimnya bener-bener habis, apakah para penumpang di kapal pesiar ini bakal diam-diam belajar berenang? Atau mereka malah nuntut hak buat ikut pegang setir kapalnya? Sesuatu yang sangat layak Anda renungkan hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam analisis mendalam kita kali ini.